Aku baru saja bereinkarnasi menjadi labu ungu terkecil di sulur labu bawaan langit. Lalu aku menyadari 6 labu yang tumbuh bersamaku. Di dalam labu-labu itu ternyata juga ada gelombang kehidupan. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah keenam labu itu saat merasakan aku terbangun pada detik pertama, tanpa ragu menyerahkan kekuatan asal mereka kepadaku satu persatu. Ternyata setelah aku bereinkarnasi menjadi labu ungu aku telah tertidur selama jutaan tahun. Dan bahkan sejak jutaan tahun yang lalu, keenam labu itu sudah lebih dulu terbangun. Karena itu sekarang keenam labu tersebut menganggap, aku baru terbangun setelah waktu yang sangat lama. Itu karena merekalah yang telah menyerap habis seluruh nutrisi dari sulur labu bawaan langit. Segera aku merasakan banyak keuntungan sebagai yang paling bungsu. Aku mulai memusatkan pikiran dan merasakan dengan saksama, serta mengerahkan seluruh tenaga untuk menyatu dengan 6 aliran energi asal itu. Hingga waktu jutaan tahun pun berlalu. Pada hari ini akhirnya aku berhasil sepenuhnya memurnikan dan menyatu dengan energi asal yang dikirimkan oleh labu merah. Dari energi asal ini, aku dengan nyeri merasakan seutas kekuatan hukum. Aku langsung tertegun di tempat. Harus diketahui hukum kekuatan adalah salah satu dari 3000 hukum agung tertinggi di antara semua hukum. Dan di seluruh dunia purba, yang mampu menguasai hukum kekuatan hanya ada satu keberadaan, yaitu Dewa Besar Pangu yang membelah langit dan bumi. Jangan-jangan makhluk di dalam labu merah itu adalah Dewa Besar Pangu. Namun ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Bukankah Dewa Besar Pangu telah gugur dalam bencana pembukaan langit? Hatiku bergetar hebat. Setelah ragu sejenak aku tetap memanggil ke arah labu merah. Kakak, apakah kamu Pangu? Pangu, siapa Pangu itu? Dari dalam labu merah terdengar suara yang sangat dalam dan kuat. Dari nada bicaranya aku merasa sangat bingung. Pihak lawan tampaknya tidak seperti sedang berbohong. Dan dalam beberapa juta tahun berikutnya, aku secara bertahap menyerap habis 5 aliran energi asal yang tersisa. Energi asal kakak kedua terasa sangat unik. Membuatku mampu mengendalikan laju aliran waktu sesuka hati. Di sekeliling tubuhku, bahkan terbentuk sebuah wilayah waktu yang aneh. Berlatih di dalam labu selama 1 tahun, setara dengan 100 tahun latihan keras di dunia luar. Hal ini sangat mempercepat proses penyerapan energi asal lainnya. Energi asal kakak ketiga juga terasa aneh, membuatku memahami misteri kehidupan lampau dan sekarang. Pemahamanku terhadap Dao dan kemampuan ilahi pun meningkat pesat. Energi asal kakak keempat memberiku pemahaman tentang kehidupan dan hakikat sejati dari reinkarnasi. Dalam waktu ribuan tahun yang singkat, aku merasa diriku berubah menjadi berbagai wujud. Kadang berubah menjadi ikan berenang bebas di sungai dan laut. Kadang berubah menjadi kuda perkasa berlari di padang luas. Kadang lagi berubah menjadi naga ilahi menjelajah 9 langit. Kekuatan asal kakak kelima tergolong sederhana namun mendominasi. Seperti sebuah lubang hitam tanpa dasar, mampu melahap segala sesuatu di dunia tanpa batas. Energi asal kakak keenam bagaikan tungku kekacauan, yang mencakup setiap unsur di antara langit dan bumi. Setiap jenis atribut, semuanya bercampur kacau, sulit untuk dibedakan. Kekuatan asal keenam kakak semuanya begitu mendominasi. Lalu bagaimana dengan milikku? Apa sebenarnya kelebihanku? Hatiku dipenuhi kebingungan. Kami semua berada di satu sulur labu yang sama. Sejak awal kami berasal dari akar dan sumber yang sama. Keenam kakak semuanya begitu melawan langit. Aku tentu tidak mungkin terlalu tertinggal. Setelah penelusuran dan percobaan selama waktu yang panjang, akhirnya aku memahami keunggulanku sendiri, yaitu sejak lahir telah membawa resonansi Dao. Sederhananya bakat pemahamanku melampaui batas. Belajar apapun bisa mendapat hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah. Aku sangat memahami betapa pentingnya fondasi yang baik. Di dunia Hong Wuang, seketika hatiku dipenuhi kegembiraan tanpa batas. Para kakak dan kakak perempuan masing-masing punya metode kultivasi sendiri. Bagaimana jika aku menyatukan kekuatan asal para kakak dan kakak perempuan? Mungkin aku bisa menciptakan sebuah metode tiada tanding sepanjang masa. Begitu terpikir aku langsung bertindak. Saat itu juga aku mulai meneliti dengan sungguh-sungguh rahasia metode kultivasi. Begitulah tanpa terasa waktu kembali berlalu entah berapa lama. Setelah ditempa oleh perjalanan waktu yang panjang, aku benar-benar berhasil meracik sebuah metode kultivasi baru. Metode ini menghimpun esensi kekuatan asal 6 kakak. Aku menamainya Hongmeng Dadao Jue. Dengan metode khusus milikku sendiri, aku pun melanjutkan kultivasi dengan tenang di dalam labu ungu. Aura ungu yang melingkari seluruh tubuhku, mengandung prinsip agung langit dan bumi yang amat mendalam, memberikan daya tarik yang tak tertahankan bagiku. Secara naluriah aku merasa aura ungu ini sama sekali tidak sederhana. Adapun apakah ini adalah aura ungu Hongmeng legendaris? Untuk sementara aku belum bisa memastikannya. Lagi pula keenam kakak masih belum memecah cangkang dan berwujud. Aku pun tidak terburu-buru, lalu menenangkan diri menyerap kekuatan asal dan aura ungu. Dalam sekejap mata, kembali berlalu jutaan tahun. Pada hari itu aku sedang berkultivasi dengan penuh konsentrasi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Aku langsung terkejut dan terbangun. Kulihat labu merah tiba-tiba meledak terbuka. Dari dalamnya keluar sosok bertubuh sangat kekar. Seorang pria berjanggut dengan otot menonjol. Selamat kakak tertua berhasil mengambil wujud. Selamat kakak tertua turun ke dunia.
Makhluk di dalam 5 labu lainnya berseru dengan gembira. Selamat kakak tertua terlahir. Aku pun segera ikut berseru. Hahaha, kalian semua harus rajin berkultivasi. Suatu hari nanti kalian juga pasti bisa memecah cangkang dan keluar. Pria berjanggut pelangi itu merentangkan kedua lengannya. Dengan sepenuh hati merasakan langit dan bumi purba yang luas ini. Tiba-tiba ia mengerutkan kening dan berkata, dunia ini terasa begitu akrab. Mengapa ada perasaan terhubung oleh garis keturunan? Seolah semuanya tertuju padaku. Aku mendengarnya hingga hatiku bergetar. Astaga, kakak tertua jangan-jangan benar-benar dewa Pangu. Sekalipun dia bukan Pangu yang asli, dia pasti memiliki kaitan yang sangat besar dengan Pangu. Atau bisa jadi kakak tertua adalah reinkarnasi Pangu yang kehilangan ingatan masa lalunya. Tak lama kemudian pria berjanggut itu berkeliling di sekitar sulur labu 1 putaran, lalu kembali ke tempat semula untuk melanjutkan kultivasi. Bahkan dengan sukarela memikul tanggung jawab melindungi adik-adiknya. Selain itu pria berjanggut itu juga keluar menebang kayu bakar dan membangun pagar mengelilingi sulur labu. Ia membangun sebuah perkampungan besar yang diberi nama Desa Labu. Begitulah waktu kembali berlalu entah berapa lama. Pada suatu hari pria berjanggut itu pergi menebang kayu. Tiba-tiba seorang pendeta tua berpenampilan abadi muncul begitu saja di depan sulur labu. Sungguh sebatang sulur labu bawaan langit yang luar biasa. Sulur labu bawaan langit ini ternyata mengalami mutasi. Benar-benar aneh dan menakjubkan. Pendeta tua itu menatap sulur labu raksasa sambil bergumam pelan. Pendeta tua Bau, kamu dari mana asalmu? Menggumamkan apa di sana? Kakak kelima yang pemarah bertanya dengan suara keras. Labu yang dihasilkan sulur ini ternyata melahirkan makhluk hidup. Ini benar-benar kabar aneh yang tak tertandingi sepanjang zaman. Tidak benar, di sulur labu ini seharusnya ada 7 buah labu. Mengapa sekarang hanya terlihat 6? Jangan-jangan satu sudah memecah cangkang dan menjelma. Pendeta tua itu berseru kaget. Pendeta tua Bau, kamu bergumam di sana sangat berisik. Hati-hati nanti kakak tertuaku kembali dan mematahkan tulang tuamu. Cepat pergi dari sini. Labu hijau tempat kakak keempat berada membentak dengan marah. Para hadirin, aku Hong Jun tidak memiliki niat jahat terhadap kalian. Pendeta tua itu berkata sambil tersenyum. Hong Jun, sial, pendeta tua ini ternyata adalah leluhur Dao Hong Huang. Aku langsung terkejut dan pucat. Harus diketahui dalam alur Hong Huang yang asli. 7 labu pusaka di sulur labu. Masing-masing dimiliki oleh San Xingna seperempat Wadong Huang Tai, Hong Jun dan Hao Tian. Namun Hao Tian saat ini tampaknya belum lahir. Masih berupa batu polos yang belum sadar. Artinya labu pusaka milik Hao Tian sangat mungkin diberikan oleh leluhur Dao Hong Jun. Saat leluhur Dao berkata memiliki jodoh dengan salah satu labu pusaka, barangkali itulah yang dimaksud. Sialan, jangan-jangan yang dimaksud adalah aku. Di hatiku tiba-tiba muncul firasat buruk. Kulihat leluhur Dao mengulurkan tangan menunjuk labu ungu tempatku berada. Labu ungu ini memiliki jodoh denganku. Hari ini aku akan membawanya pergi. Sambil berkata demikian leluhur Dao melangkah maju hendak memetik labu ungu. Persetan dengan zaman purba, benar-benar aku yang diincar. Aku memaki dalam hati tanpa henti. Sekaligus panik luar biasa. Pendeta tua Bau, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuh adik ketujuh kami sehelai rambut pun, hati-hati kami akan menguliti dirimu. Pendeta tua Bau, jangan sentuh adik ketujuhku. Apakah kamu sedang mencari kematian? Pendeta tua Bau, apakah kamu sudah bosan hidup? Berani-berani menargetkan adik ketujuhku. Tunggu sampai aku berhasil mengambil wujud. Pasti akan kuhancurkan tulang dan abumu. Makhluk di dalam 5 labu lainnya pun murka. Bergantian melontarkan teriakan amarah. Namun mereka saat ini belum mampu mengambil wujud. Hanya bisa menatap tanpa daya tangan Hong Jun, yang perlahan mengarah ke labu ungu tempatku berada. Tepat di saat genting ini, terdengar dengusan dingin yang berat secara tiba-tiba. Tangan leluhur Dao yang melayang di udara mendadak terhenti. Seluruh tubuhnya langsung membeku, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas purba. Seluruh tubuhnya memancarkan ketegangan. Kakak tertua, akhirnya kamu kembali. Pendeta tua Bau ini ingin memetik adik ketujuh. Kakak cepat bereskan pendeta tua Bau ini. Makhluk di dalam 5 labu melihat pendeta tua, dengan sosok kekar yang muncul di belakangnya. Seketika merasa sangat gembira, dan serempak berteriak keras. Kakak tolong, aku melihat pria berjanggut pelangi kembali. Dan tak kuasa menahan diri berteriak gembira. Leluhur Dao perlahan menoleh menatap pria berjanggut itu. Hanya merasa dari tubuh lawan terpancar tekanan tak tertandingi. Perasaan ini hanya pernah ia rasakan dari satu orang. Orang itu adalah Pangu, dan leluhur Dao sejatinya adalah reinkarnasi dari 3000 dewa iblis kekacauan. Saat itu ia juga pernah ikut mengepung Dewa Agung Pangu, namun ditebas satu kapak oleh Dewa Agung Pangu hingga hampir lenyap jiwa dan raga. Hanya tersisa secercah roh sejati yang beruntung melarikan diri. Setelah Dewa Agung Pangu membelah langit dan bumi, barulah ia menyelinap ke dunia Hong Huang, dan berhasil bereinkarnasi serta terlahir kembali. Sial, mengapa tekanan pada orang ini terasa begitu familiar? Jangan-jangan dia adalah Pangu. Namun itu jelas tidak mungkin. Pangu jelas sudah gugur. Menatap pria berjanggut pelangi itu, leluhur Dao tak kuasa menelan ludah. Sambil merangkapkan tangan memberi hormat ia berkata,
Dao ini, HMPH, kau ingin mencelakai adik ketujuhku. Aku tidak memiliki niat itu. Hanya saja labu ungu ini memang berjodoh denganku. Jodoh apanya? Pria berjanggut itu memaki dengan marah. Lalu tubuh dan kapaknya menyatu. Sebuah kapak raksasa melesat ke angkasa. Seketika ia mengayunkan satu kapak ke arah leluhur Dao. Pada saat ini kapak besar yang tadinya penuh karat, justru memancarkan ribuan cahaya cemerlang. Seolah seluruh kekuatan Hong Huang digerakkan oleh kapak ini. Sial, ini benar-benar terlalu ganas. Ini pertama kalinya aku melihat kakak tertua bertarung. Aku langsung begitu bersemangat. Di sisi lain leluhur Dao juga tidak menyangka. Pria berjanggut pelangi itu langsung menyerang tanpa ragu. Dan kekuatan kapak ini ternyata sedahsyat ini. Jika kapak ini benar-benar mengenai, dirinya pasti akan musnah jiwa dan raga di tempat. Selain itu aura pria ini juga membuatnya merasa sangat familiar. Menyebabkan kegelisahan besar di dalam hatinya. Wajah leluhur Dao berubah drastis. Kedua matanya hampir melotot keluar. Sambil cepat menepuk bagian belakang kepalanya. Sekejap muncul awan keberuntungan 7 warna. Di dalam awan itu samar-samar tampak dunia Hongmeng. Di luarnya mutiara giok emas, teratai emas, lampu emas dan harta lain berputar melayang. Jatuh bertubi-tubi seperti tetesan air dari atap. Lapisan demi lapisan cahaya misterius. Memancarkan sinar ke segala arah. Melindungi tubuh leluhur Dao dengan rapat. Ini pertama kalinya aku melihat pertarungan para puncak ahli di dunia Hong Huang. Dan ini juga merupakan duel puncak antara dua ahli tiada taraf. Tanpa sadar aku membelalakkan mata menatap adegan di depan. Takut melewatkan satu detail pun. Benar saja sesuai dugaan. Detik berikutnya tempat yang dilewati cahaya kapak yang cemerlang. Hancur tanpa perlawanan. Segala sesuatu berubah menjadi abu. Awan keberuntungan surga diguncang hingga cahaya misterius bergetar liar. Mutiara giok emas, teratai emas, lampu emas dan berbagai artefak ilahi lainnya berhamburan. Seluruh tubuh leluhur Dao terguncang dan terlempar mundur berulang kali. Wajahnya langsung pucat pasi. Tenggorokannya terasa manis. Tak tertahan ia memuntahkan seteguk darah segar. Dengan wajah tak percaya ia menatap kakak tertua berjanggut itu. Bagus sekali. Hajar abis pendeta tua itu. 5 labu lainnya menonton dengan semangat membara. Dan berteriak lantang satu persatu. Sedangkan aku justru terpaku tercengang. Hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Siapakah leluhur Dao itu? Dia adalah sosok nomor 1 yang tak terbantahkan di dunia Hong Huang. Namun kini justru dipukul oleh kakak tertua hingga memuntahkan darah. Gila, kakak tertua ini terlalu kuat. Bahkan jika leluhur Dao saat ini belum mencapai pencerahan menjadi suci, namun melihat seluruh langit dan bumi Hong Huang, keberadaan yang mampu membuat leluhur Dao muntah darah dengan satu serangan, sepertinya belum pernah muncul. Bahkan sekuat iblis leluhur Luo Hou pun mustahil melakukannya. Kalau begitu mungkinkah kakak tertua benar-benar Dewa Agung Pangu? Namun dengan cepat aku menepis dugaan itu. Bagaimanapun kekuatan Dewa Agung Pangu terlalu melampaui batas. Dia adalah eksistensi yang menyapu 3000 dewa iblis kekacauan sendirian. Lalu dengan kekuatannya sendiri membelah langit dan bumi. Tingkat kultivasinya mungkin sudah menyentuh setengah langkah ranah Dao Agung. Hanya selangkah lagi menuju ranah Dao sejati. Namun kakak tertua sekuat ini, dan juga menguasai hukum kekuatan. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari secercah jiwa Dewa Agung Pangu? Di dalam hatiku muncul sebuah dugaan berani. Jantung kecilku berdebar kencang karena kegembiraan. Dao, aku sungguh tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Mohon jangan menyerang lagi. Pergi. Pria berjanggut itu menarik kembali kapak raksasanya. Dengan tatapan setajam api ia membentak dengan suara berat. Kita akan bertemu lagi. Leluhur Dao menoleh dan menatap dalam-dalam labu ungu tempatku berada. Lalu ia merangkapkan tangan ke arah pria berjanggut itu. Berubah menjadi seberkas cahaya dan kabur ke kejauhan dengan tergesa. Pria berjanggut pelangi menyelipkan kapak raksasa di pinggangnya. Lalu menatap ke 6 adik-adiknya. Kalian semua baik-baik saja. Kakak kami baik-baik saja. Namun pendeta tua itu benar-benar keterlaluan. Berani-berani ingin memetik adik ketujuh. Tunggu setelah aku berhasil mengambil wujud. Pasti akan kucari pendeta tua itu dan menghajarnya habis-habisan. Labu oranye berteriak keras. Benar, aku juga ingin memecahkan kepala anjing pendeta tua itu. Labu kuning ikut berteriak. Sementara aku mendengarnya dengan garis hitam di kepala. Itu kan leluhur Dao Hongjun. Kalian bilang hajar ya langsung hajar. Namun setelah kupikir lagi, beberapa kakak dan kakak perempuan ini tampaknya semuanya abnormal luar biasa. Mungkin saja mereka benar-benar bisa mengalahkan leluhur Dao. Aku kembali tak bisa menahan diri untuk menebak identitas asli beberapa kakak dan kakak perempuan lainnya. Dan setelah dipicu oleh leluhur Dao seperti ini, para saudara semakin giat berkultivasi. Semua berharap bisa segera memecah cangkang dan mengambil wujud. Pada hari itu kembali terdengar 2 dentuman keras dari sulur labu. Terlihat labu oranye dan labu kuning mendadak meledak dari sulur labu. Kemudian dari dalam labu oranye, muncul seorang pria besar bertubuh kekar dan berpinggang lebar. Dan cahaya kemilau di dalam labu kuning pun menghilang. Dari dalamnya keluar seorang sarjana berwajah putih penuh aura cendekia. Selamat adik kedua dan adik ketiga berhasil mengambil wujud. Pria berjanggut pelangi itu jarang-jarang memperlihatkan senyum. Selamat kakak kedua dan kakak ketiga turun ke dunia. Makhluk di dalam labu lainnya pun ikut mengucapkan selamat.
Aku juga segera ikut memberi ucapan selamat. Selamat kakak kedua dan kakak ketiga berhasil mengambil wujud. Kalian semua harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Terutama kamu adik ketujuh. Kekuatan asalmu yang paling lemah. Kamu harus lebih giat berlatih. Kakak kedua berpesan demikian. Aku akan melakukannya. Setelah hidup bersama selama puluhan juta tahun. Sejak lama dari lubuk hatiku. Aku telah menganggap para kakak dan kakak perempuan ini sebagai keluarga sendiri. Adik ketiga, masih ingat pendeta tua bau itu? Dia berani-berani mengincar adik ketujuh. Sekarang karena kita sudah mengambil wujud, bagaimana kalau kita cari dia dan memukulnya untuk melampiaskan amarah? Pria besar bertubuh kekar itu mengusulkan sambil menatap sarjana berwajah putih. Sangat bagus, sangat bagus. Sarjana itu bertepuk tangan sambil berseru setuju. Aku mendengarnya dengan kepala penuh garis hitam. Lalu buru-buru menjawab, kakak kedua kakak ketiga, sudah berlalu jutaan tahun. Bagaimana kalau urusan ini kita lupakan saja? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Adik ketujuh, jangan-jangan kamu takut kita tidak bisa mengalahkan pendeta tua bau itu? Kakak kedua mengangkat alis sambil bertanya. Itu, kakak ketiga, bukan itu maksudku. Sebenarnya di dalam hati aku memang berpikir begitu. Tapi sungguh tidak enak untuk mengatakannya. Nah itu baru benar. Tenang saja, kami pergi sebentar lalu kembali. Pria bertubuh besar itu menyeringai lebar. Sambil menarik si sarjana lalu berbalik hendak pergi. Namun baru melangkah beberapa langkah. Pria besar itu pun berhenti. Lalu berbalik dan berkata, namun sebelum pergi, kita harus memasang perlindungan untuk desa ini terlebih dahulu. Sambil berkata demikian pria besar itu mengulurkan tangan. Dan mencengkeram kehampaan dengan keras. Seketika sebuah sungai besar berwarna 7 cahaya mengalir deras. Berputar satu lingkaran mengelilingi desa Labu. Melingkupi seluruh desa dengan rapat. Namun sungai yang ditarik keluar ini terasa aneh. Karena tidak tersusun dari air biasa. Melainkan dari aliran cahaya menyerupai air yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap, sungai besar yang bergelora ini berubah menjadi tak berbeda dari sungai biasa. Di ketiga jangan lagi menyembunyikan kemampuanmu. Karena kakak kedua sudah bergerak, maka aku juga akan ikut memamerkan sedikit kemampuan. Sarjana itu tampak penuh semangat, dan langsung terbang ke udara. Rambut hitam panjang di belakang kepalanya menari liar. Kedua tangannya bergerak cepat menggurat kehampaan. Terdengar lagi tawa keras menggema. Sungai besar lainnya muncul begitu saja dari kehampaan. Berputar mengelilingi desa Labu satu lingkaran. Membentuk penghalang melingkar raksasa. Yang aneh adalah, sungai besar yang dipanggil sarjana ini, juga tidak tersusun dari air. Melainkan dari potongan-potongan gambar berwarna-warni. Namun tak lama kemudian sungai itu pun menghilang diam-diam. Tampak sama sekali tak berbeda dari sungai biasa. Setelah semua ini selesai, pria besar dan sarjana itu saling memandang lalu tertawa lepas. Keduanya melangkah bersama masuk ke dalam kehampaan. Aku menatap dua sungai besar penjaga desa dengan terpesona. Kedua sungai milik kakak kedua dan kakak ketiga benar-benar sangat misterius. Setelah aku berhasil mengambil wujud, aku pasti akan menjelajahi dua sungai itu dengan saksama. Setelah itu aku kembali berkultivasi dengan tenang. Hari-hari pun berlalu seperti itu. Sejak pria bertubuh besar dan sarjana pergi, sudah berlalu ratusan ribu tahun. Namun mereka masih belum kembali. Aku pun mulai merasa khawatir. Namun beberapa saudara lainnya, sama sekali tidak merasa cemas. Seolah memiliki kepercayaan mutlak pada pria besar dan sarjana itu. Pada hari itu kehampaan tiba-tiba beriak seperti permukaan air. Pria bertubuh besar dan sarjana keluar dari dalam kehampaan. Di tangan pria bertubuh besar itu masih tergenggam seekor hewan kecil berbulu putih bersih. Saudara-saudara, kami sudah kembali. Apa kalian merindukan kami? Melihat pria besar dan sarjana kembali dengan selamat. Akhirnya beban di hatiku pun terangkat. Hahaha, kakak kedua kakak ketiga. Akhirnya kalian kembali juga. Adik ketujuh, dalam perjalanan kali ini, kami susah payah menemukan pendeta tua Hongjun itu. Dan menghajarnya sampai gigi-giginya berserakan. Kabur tunggang langgang. Rasanya benar-benar memuaskan. Sarjana itu dengan bersemangat melemparkan sebuah pohon buah ke tanah. Begitu menyentuh tanah pohon itu langsung berakar dan bertunas. Lalu mekar bunga-bunga indah menyerupai teratai. Dalam sekejap pohon itu berbuah 9 butir kuning kemasan. Pada buah itu tampak samar 2 huruf Huangzong. Huangzong, jangan-jangan ini adalah Huangzong Li, salah satu dari 10 akar roh bawaan langit. Aku menatapnya sampai mataku terpaku. Pohon buah ini adalah persembahan pendeta tua itu saat berlutut memohon ampun. Gila, jangan-jangan pria besar dan sarjana itu benar-benar telah memukuli leluhur Dao habis-habisan. Hatiku sangat terguncang. Danau batin seakan dilanda ribuan gelombang besar. Pria besar itu melempar hewan kecil yang dipegangnya ke tanah. Sambil menyeringai ia berkata, adik ketujuh, benda kecil berbulu ini terlihat cukup lucu. Mulai sekarang peliharalah seperti anak anjing. Biar menemanimu, aku adalah Raja Agung para binatang. Hewan kecil itu langsung murka, mengeluarkan raungan seperti petir. Namun sebelum ucapannya selesai, kepalanya langsung terkena benturan keras. Pria besar itu melototkan mata. Kalau kamu tidak mau jadi anjing, maka akan kusembelih dan kumasak jadi sup. Hewan kecil itu ketakutan dan langsung menarik lehernya. Menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkan.
Gemetar ketakutan menatap pria besar itu. Jelas sebelumnya sudah sering diperlakukan kasar olehnya. Hari-hari berikutnya, semua orang terus berkultivasi dengan tenang di desa Labu, dan memberi nama hewan kecil itu Xiaoba. Xiaoba setiap hari memikirkan cara melarikan diri dari desa Labu. Namun ia tampak sangat takut pada dua sungai besar yang mengelilingi desa. Bahkan tidak berani melangkah masuk sedikit pun. Karena suatu kali ia hampir jatuh ke sungai dan tenggelam. Untung aku segera memanggil pria besar itu. Barulah ia berhasil diselamatkan dari sungai. Sejak saat itu Xiaoba tidak pernah lagi berani berpikir kabur. Sehari-hari selalu menjauh dari dua sungai besar itu. Dan patuh tinggal di desa. Tak lama kemudian puluhan ribu tahun kembali berlalu. Pada hari itu tiba-tiba sebuah cahaya melesat dari luar desa. Setelah cahaya itu menghilang tampak sesosok bayangan manusia. Orang ini bukan orang lain. Dialah leluhur Dao Hongjun. Para Daoi sekalian, Hongjun datang khusus untuk berkunjung. Hongjun tampaknya juga cukup waspada terhadap dua sungai besar di luar desa. Ia menyatukan tangan dan berbicara dari kejauhan. Wah, pendeta tua Hongjun ini benar-benar keras kepala. Datang lagi untuk mencari masalah. Pria bertubuh besar itu sedang sangat bosan. Begitu mendengar suara langsung berlari keluar dengan penuh semangat. Karena jaraknya benar-benar terlalu jauh. Ditambah lagi terhalang oleh dua sungai besar yang aneh. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Aku hanya samar-samar melihat pria besar itu membawa dua pisau jagal. Berteriak-teriak dengan garang di sana. Sedangkan leluhur Dao tampak penuh kewaspadaan. Pada akhirnya leluhur Dao hanya bisa berbalik dan terbang pergi. Barulah pria bertubuh besar itu kembali dengan santai. Sarjana itu pun membuka mulut bertanya. Kakak kedua, pendeta tua bau itu datang lagi mau apa? Pendeta tua bau itu ternyata ingin mengajakku pergi memecahkan formasi pedang Zuxian. Aku tidak punya waktu senggang untuk ribet begitu. Siapa mau pergi silakan saja. Formasi pedang Zuxian. Sepertinya ini sudah sampai pada akhir bencana besar Longhan. Aku bergumam pelan. Tiba-tiba mataku berbinar. Lalu cepat-cepat berteriak. Kakak kedua kakak ketiga. Menurutku kalian seharusnya menyetujuinya. Pria besar dan sarjana itu sama-sama tertegun mendengarnya. Adik ketujuh. Apa maksud perkataanmu ini? Mengapa kami harus membantu pendeta tua bau itu? Aku tidak menyuruh kakak kedua dan ketiga membantu Hongjun bertarung dari dalam. Aku menyuruh kakak kedua dan ketiga memanfaatkan kesempatan untuk merampas harta. Dalam pertempuran besar itu pasti akan ada banyak korban berjatuhan. Saat itu pasti akan ada banyak harta berubah menjadi tanpa pemilik. Jika tidak dimanfaatkan kesempatan ini, bukankah itu sama saja menguntungkan pendeta tua Hongjun? Pria besar dan sarjana itu mendengarnya dengan mata berbinar. Perkataan adik ketujuh masuk akal. Kami akan berangkat sekarang juga. Sambil berkata demikian pria besar itu menarik sarjana. Lalu langsung terbang menuju luar desa. Sedangkan aku dan yang lain terus tinggal di desa untuk berkultivasi. Dalam kurun waktu itu, dari tubuh pria berjanggut tiba-tiba memancar suatu aura mengerikan yang membuat jantung berdebar. Aku tahu bahwa pria berjanggut lebat itu telah berhasil membuktikan Dao dan naik menjadi Santo.